Anjay. Apa ya? Lu boleh gitu-gitu banget ya. Dapur ya. Mana kayak? Ada kabarnya guys hari ini guys. Alhamdulillah. Oke, betul. Oke, jadi sekarang kita mau ngapain sih? Kita Udah ngumpul-ngumpul gini. mau ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol aja. Oke. Ngobrolin apa enaknya ya kita ya? Karena ngeliat cuaca mendung-mendung gini, syahdu gini. Kayak seru sih kalau misalnya kita bahas soal cinta. Gitu langsung gitu ya. Ya, Cinta tuh apa sih? nah, iya. Ini kayak sebenarnya kayak kelihatannya kayak lumayan shallow nggak sih, lumayan gampang tuh. Gue bingung juga sih kalau gue jawab cinta itu apa gitu. Soalnya kalau saya cinta kan ya bahasa Inggris doang. Maksudnya ya bahasa yang bahasa yang dikenal sama kita tuh love gitu. So saya yang kurang lebih dikenal lagi tuh eros ada. Itu Yunani tuh. Ada beda. Ya Nggak tahu like. eros sama kan bro. Lanjut gak sih? Aja. Kamu udah tua mas. Eros kan. Nah si eros itu definisinya bisa cinta, bisa kebijaksanaan. Tapi kebijaksanaan. Iya, jadi menurutku bisa jadi cinta tuh emang soal kebijaksanaan, gitu, soal staying balance, soal hasrat yang menggebu-gebu itu gimana cara kontrolnya, kayak gitu. Mungkin ya. Oke. Mungkin gini nggak sih kan? Itu kan menurut lu ya. Kayak kita bisa nggak sih kasih satu masing-masing kayak pandangan kita soal cinta gitu. Boleh. Oke, boleh. Pandangan lu menurut lu cinta itu apa? Cinta menurut gue ya, selama ini bukan Satu kata penuh kata. iya, satu kata lu Aku cari feel itu berarti. cinta. Terlalu joget nih orang. Kalau joget terlalu banyak gerakan ya. Terlalu banyak motion. Gerakan tambahan gitu. Kalau gue sih mikirnya cinta gini ya. Cinta tuh hubungannya tetap antar manusia aja sih. Sesimpel itu. Lebihnya antar manusia yang sama-sama saling membutuhkan antar keduanya. Coba kayak gitu. Balik. Iya, tunggal balik. Kalau gue anggapnya selalu kayak gitu. Sampai ini kayak makanya dalam satu hubungan yang jeleknya tuh jangan kayak kita doang yang butuh doang gitu ya. Dia harus kedua-duanya kalau gue. Terus dalam prosesnya makanya kalau gue ya dalam prosesnya tuh selalu mencari apa yang gue butuhkan dari pasangan gue gitu. Nah, dari kedistraksi. Sorry ya. Ada iklan ya. Ada iklan. Gimana sih? Iya, jadi kayak hubungan saling membutuhkan satu antar individu aja sih dalam kita. Berarti kalau itu satu orang doang, ini buat cinta ya? Aku ngeliat dari Kan self love, ada bahasanya self love. Iya. Bahasa arah biasa. Iya. Sorry kalau nggak tahu. Nggak usah. Gini loh, gue tuh penasaran. Cinta searah bener nggak sih? Bener. Ada cinta searah kan. Gue tuh pernah bahas ini di salah satu forum kita. Kayak ada proses sebelum jatuh cinta gitu loh. Jadi kayak cinta searah tuh sebelum jatuh cinta sebenarnya kalau menurut gue. Karena kalau udah proses cinta tuh saling mencintai dan sentuh topik gitu lah. Berarti yang ngalamin cinta satu arah, berarti belum cinta kalau menurut gua. dan bisa jatuh cinta bisa pada kisah gitu. Iya. Oh cinta seperti dua tangan? Iya. Gimana? Enggak sih? Menurutku kalau cinta itu tuh perasaan individual tuh. Individual. Iya. Kayak menurutku kayak perasaan yang buat dari kita untuk orang lain gitu. Kayak tidak tersebut jadi all feel worse banget. No. Ada. Kalau menurut masyarakat Asik. Kayak pesulap ya. Kapten. Kapten Farel. Tapi menurut gua benar sih kata Naya. Kalau gua setuju nih. Cinta tuh emang itu perasaan dari individu sendiri gitu. Jadi kayak sebuah perasaan yang emang menghasilkan sebuah rasa yang emang bisa membentuk ya meledak-ledak dia yang emang dipicu oleh sebuah atau satu hal ya atau sebuah tindakan dan apapun ya. Nggak, sebenarnya gue dulu sih, kalau gue cuma mengkategorikan bentuknya aja sih. Tahu nggak sih, cintanya tuh ketika tahapnya udah di final aja gitu kalau gue. Nggak tahu ya, gue selalu mengkategorikan ini karena untuk gue sering banget
dari yang gue jalanin, gue tuh selalu akan kecewa dengan hasilnya gitu. Gue takut kecewa sama hasilnya ya. Makanya Jadi kamu udah mau mengkategorikan gitu. tapi kalau menurut kayak kita udah asli itu lagi kayak kita tuh di tapi juga kayak Itu udah cinta. kayak kan tadi perasaan individualis kayak ya udah kita aja kalau kayak itu nggak perlu terproving gitu ya buat orang lain buat cara gitu nggak perlu soal Cinta kita kepada- buat rasa cinta kita kepada Allah. Setuju deh. Siapa yang cinta pada artinya Iya, itu dibalas kan dapat waktu belakang malah. betul. Gimana nih kalau udah terus? Itu tadi kan kayak gue udah ngasih preferensi kan. Menurut gue cinta itu memang sebuah kebijaksanaan yang mahal gitu. Kenapa kayak gitu? Karena menurutku when we start to loving someone or something itu punya kebijaksanaan sendiri karena lu udah milih gitu buat rasa gitu. Mungkin kayak step awalnya nggak milih nih buat kayak falling in love sama someone gitu karena rasanya lumayan organik dan segala macam. Tuh. Tapi kayak once ready to find your love gitu, kan ya udah. tapi menurut aku cinta nggak bijaksana lagi kadang Kenapa? kan kayak orang-orang kayak supaya kita aku yang benar kalau yang aku rasain sebenarnya tuh kita bisa bikin kita kayak bisa bikin kita buat bijaksana Nah, gitu. bisa bikin kan. Terus kayak menurutmu awalnya tuh butuh Tapi kebanyakan kerjasama. gitu gak sih? Kebanyakan malah katanya kita jadi bijaksana nggak wise. Iya, banyak yang makanya ada yang bilang cinta itu membutakan sih. Tapi cinta juga ini memandang umur gak sih? Mungkin kayak ketika kita masih muda tuh Oh, fase-fase. ya ada fasenya gitu loh kayak Tapi kan- ketika semakin kita semakin dewasa juga semakin dewasa yang kita gitu kayak pemandangan kita. Tapi menurut kalau menurutku kalau yang poin ada itu kayak kebutaannya tuh beda-beda nanti jadinya. Tidak buta apa kayak di fase yang itu butanya kayak buta bombardir love gitu, misalnya buta yang awal tuh kayak gitu. Terus nanti yang lama-lama tuh butanya tuh buta yang lebih lain lagi gitu. Cinta butanya tuh bisa definisi yang lain-lain gitu. Tapi emang dasarnya sama ya. Sama buta tapi butanya definisinya beda. Mungkin ketika kamu lebih dewasa kamu udah nggak buta soal apa ya? Soal fisik, saya udah nggak buta soal fisik atau soal apa. Tapi nanti sukanya yang lain lagi, saya kayak buta komitmen atau buta prinsip gitu-gitu. Tapi menurutku tetap bisa membutakan. Tapi lo semua pernah nggak sih merasakan cinta? Kenapa? Emang ada yang gak perlu perasaan? Pernah? Ya nggak tahu. Barangkali mungkin. Nah, membahas itu soal cinta tuh biar rasional ya sebenarnya. Nggak ada. Iya, karena rasional. Bisa nggak rasional gitu kan. Tapi sebenarnya nggak tahu ini balik lagi kayaknya sesuatu yang dibuat di opini yang ada sebenarnya buat itu ya. Gue merasa cinta itu sebenarnya bisa dibikin rasional dengan sangat sebenarnya. Cuman di satu kondisi memang bukan kita nggak rasional, cuman rasa-rasa yang memang seharusnya muncul gitu kan sih, kayak kita kecewa karena tinggalin kayak gitu. Terus kayak kita kalau satu hal yang kayak memberi kayaknya bukan satu hal yang nggak rasional gitu. Apa nggak memberi di sini konteksnya apa kayak itu rasional, pasti tetap rasional kan, karena kan kita mengharapkan sesuatu yang kita lihat jadi sebaik sama kita atau jadi apa. Berarti yang menurut lo masuk yang nggak rasional? Maksudnya makanya gue nggak ngerti gitu, tadi bisa jelasin nggak gitu soal yang rasional tuh di sini gimana gitu, sebisa nggak sekian dari istri kok Mungkin karena kalau misalnya kita udah suka sama orang sih kita jadi gak pikirin variabel lain yang akan muncul gitu loh. Kayak gue cinta sama anak itu gitu. Terus kayak berkorban, jadi kalau udah sekarang tuh kayak jadi mau berkorban aja terus gitu loh. Kayak jangan pikirin bakal dikecewain, bakal ditinggalin, bakal disingkirin gitu loh. Tapi menurut gua kalau misalnya gua bahas kayak misalnya yang lo maksud nggak rasional sama lo sama gua gitu beda kan, kayaknya kan ada orang yang kayak kita, ada orang yang kayak gue tapi kayak bukan gue nggak setuju sama omongan itu. Iya. Karena pada kejadian di lapangannya banyak orang-orang yang entah seperti ini Iya. tapi bisa dibuat rasional seperti gitu loh, Kayak for some general definition, yang kamu bilang rasional itu membatasi perasaan gitu nggak sih, kayak Iya. limited your feeling gitu. Jadinya kalau buat beberapa orang yang misalnya kayak barbar kayak aku mencintai ugal-ugalan gitu, Jatuhnya nahan jatuhnya cinta nahan gitu. gitu.
Gak sepenuhnya Iya, rasional. karena sekarang pertanyaan gini, apakah itu salah? Enggak. Nggak salah itu. Cuma pengen tahu aja, jadi kayak pengen kayak gue pengen ngasih tahu ke kalian kayak apa yang gue rasakan dan gue lakukan ke seseorang yang gue sayang, yang gue cinta. Oke. Wah, berarti kan setiap konflik couple juga ada background positifnya. Iya. Kenapa kita bisa sampai di tahap ini gitu loh? Kenapa bisa berpikir seperti Iya. itu, gitu-gitu kan? Kan emang background beda-beda. Beda juga. Itu kalau misalnya balik lagi nih ke pertanyaan para nazar gitu soal ngerasain cinta, ya kalau kalian tuh pernah nggak ngerasain cinta? Pernah tadi udah pada. Kan nggak ya? Jawab dong. Nggak bisa. Kayak interesting, kayak mau tahu gitu loh. Pernah ngerasain tuh? Bentuk cinta yang kalian rasain apa? Kayak gini kayak di fase hidup apa dan kayak gimana perasaannya gitu. Satu aja, maksudnya mungkin merasain kita udah berkali-kali kan. Iya. Cinta sama orang tua, cinta sama bisa juga kan? Kita kalau tadi Aku pernah ini sih kayak suka sama orang. Terus kayak aku nggak tahu nih endingnya bisa nggak bakal bisa. Cuman aku nggak ngerasain aku bakal kapok Kayak buat kayak ngasih terus. Jadi ya udahlah. Aku tetap ngerasain ada spark gitu loh, walaupun dia tuh udah masih statement kalau kita tuh nggak mungkin gitu loh. ke orang yang kan atau di kemudian hari. Ke orang itu apa? orang lain. Betul. Kalau ngomong cerita aku, ngomong cerita tadi, gue tuh lumayan orang yang kayak, oke gue ditolak, gue kan kecewa, dia Iya pasti kecewa. kan kecewa, tapi kalau ngomongin sparknya mungkin masih ada karena kan aku galau dulu kan, Iya. itu kan berarti kan tadinya masih ada spark sih, baru pelan-pelan meredup gitu kan guys. Kalau aku ya, kan kalau Dita kan tadi ada statement kayak nggak kapok lo gitu, Iya. ngerti nggak sih? Nggak kapok lo, nggak kapok. Kalau aku enggak sih. Makanya aku nggak tahu ya, kayak nggak tahu ini bener atau salah gitu, tapi proses mencintai gue tuh kayak gitu. Mungkin aku belum kapok aja sih. Iya, Ya banyak. kan? Kan kayak fighting orang juga beda. Kalau aku kayak gitu. Oh aku itu apa namanya ngomongin soal kayak gitu mungkin lebih ke hopeless romantic fase aku nih, aku mau cerita gitu kayak nggak tahu sih bakal relate ke kalian atau ke teman-teman semua, tapi kayak aku ada di fase dimana aku suka sama cewek, terus si cewek ini tuh benar-benar kayak apa ya, out of my league gitu. Tapi bukan out of my league karena dia girl boss atau models atau apa, tapi karena aku ngerasa nggak pantas. Kayak merasa tidak setara. Iya, merasa nggak pantas, tapi hikmah dari punya perasaan itu sama dia, itu aku jadi ngelakuin hal supaya aku pantas. Tidak. Hal-hal yang sekiranya positif, Iya, pantaskan diri aja. iya, kayak gitu. Kayak itu banyak nggak sih, kalau dulu yang lebih dangkal lagi daripada itu, oh itu kan kayaknya karena lebih filosofikal dan lebih serius yang memantaskan diri aku tuh yang udah lebih bersihin toxic dari tubuh aku yang sama ini buat lebih pantas sama dia gitu. Kalau yang dulu lagi yang kayak teenager itu kayak misalnya dia suka crypto, terus aku suka SMS. Jadi kayak mau cari sesuatu yang relate gitu ya. Ya gitu, kayak gitu lah, terus tiba-tiba apa namanya, tiba-tiba ikut dari 21 dan lain-lain, ya gitu deh, gue SMP. Jatuhnya jadi salting ulang ya. Aku ada topik soal yang Alif bahas. Apa tuh? Kita tuh bahas ini Lid, soalnya kamu jadi apa seseorang yang kamu pilih kan, yang wajibnya solve problems. Nah, menurut kalian perlu nggak sih sebenarnya tuning up yang kayak Alif maksud kan untuk ngejar seseorang yang dikasih kan? Kan nyampein frekuensi. Perlu lah, perlu. Banget. Ada juga. Tergantung kitanya mana gimana sih? Jadi itu perlu atau enggak sebenarnya? Misalkan kamu nggak orang yang kamu trust kamu ini suka balap mobil, apa kamu harus suka balap mobil? Enggak sih kalau misalnya aku juga kemudian suka aku bakal ikutin. Cuman kalau misalnya gue emang gak nyambung nih sama dia, ya udah gue Setuju sama betul sudah. Kalian nggak ada Kalau coba? gue Tapi dia tuh sebenarnya di magnet itu kan lebih keras lagi udah kamu kalau ke aku. Iya kan? Iya kan?
dia tuh kadang apa yang diomongin ya padahal nggak iya ya kan ya That's why. karena pas gue nih kenyataan karena lu tuh punya self alarm yang lebih tinggi daripada feeling lu gitu, daripada keinginan lu gitu. Lu tuh punya self alarm yang kamu tinggi tuh kayak banyak ngekat tau kak Oke, coba gimana? jadinya tuh sehat Jadi nasihat. Bukan cinta. tapi menurut aku kalau kayak gitu tuh sebenarnya tentang effort gitu loh kak Oke. kayak kita kan manusia nih kita nggak mungkin suka satu hal kayak pasti bakal banyak dimensi di mana kita tuh bisa coba cari kesalahan karena ya salah satu bentuk dimana kita punya chemistry Iya. kalau menurut aku kayak gitu tapi kadang ada aja orang yang kayak bener-bener kayak beda Beda gitu. Iya. Ada tahu. kita suka kalau aku kayak gak bisa kita maksudnya kalau misalnya kita berbeda terus aku punya ketertarikan gak bisa suka ya jadi ya, kalau aku jadinya kayak jadi bisa berteman tapi kalau misalnya sampai yang cinta gak bisa deh kayaknya Iya. Enggak ya. Sebenarnya iya. Tapi kan kebetulan yang sekarang dialami adalah aku sedang mempunyai hobi yang sama. Gitu kan. Tapi kan di hobi yang lainnya gitu loh. Kan nggak sih? Di hobi yang lainnya kan kayak aku nggak harus sama. Iya. Bro kayak gitu. Kan kalau yang sekarang ini bukan jadi alasan gue jadi suka ini karena dia, tapi karena kita sama-sama jadi teman. Soalnya aja gitu. kalau aku tuh selalu mendapatkan hikmah dari belajar menyukai apa yang pasangan aku sukain gitu. Lapangan selalu pasangan itu aku selalu enjoy gitu kalau tiba-tiba aku ikutin dia suka K-pop, aku seru gitu. Terus dulu tuh ada zamannya ngikut-ngikut dia beauty vlogger gitu, beauty vlogger. Boleh. Terus apa gua nggak apa-apa. Tapi gua akan seperti Alif kalau misalnya emang kebetulan aja bisa bisa masuk ke dunia itu gitu. Ya pasangan beauty vlogger sebenarnya. Tapi kalau misalnya kayak benar-benar harganya nih berakhir itu kan nggak mau juga. Bukan, Tapi tetap bisa lanjut atau enggak hubungan? bisa. Nah kalau nanya kan tadi kan kayaknya agak susah ya. Karena menurut gua kalau emang lu cocok gitu ya, itu pasti akan nemu momennya ibaratnya sama-sama klik gitu loh. Itu cuma kita bisa menyesuaikan gitu loh kak Ya maksudnya dimensi apapun itu. Iya, apapun. Luar hal yang kayak sifatnya hobi atau itu ngomongin aja sih maksudnya. misalkan frekuensi ngobrolnya aja nih kita kamu update ternyata nyambung ngobrol Ya, yang fundamentalnya tetap nyaman sih itu nggak jadi masalah. ternyata selera humornya sama humornya sama itu. atau misalnya kita mengidolakan Noise sama Apapun bisa. pun bisa Nah, soalnya gini loh kalau ngomong supaya oke kalau hobi nggak harus gitu kita harus setuju itu kan. Tapi kan kayak misalkan ada yang cowoknya pendiam banget, ceweknya cerewet banget gitu. Dan itu balik lagi sebenarnya. Balik kemana itu fokus? Kalau aku preferensi sih itu kayak kamu udah nyaman sama dia, udah pernah desain dan punya feeling, berarti itu emang salah satu ketertarikan itu kan. Oh iya, si cerewet suka si pendiam, Iya, si pendiam suka maksudnya itu karena kamu pilihan kamu gitu, nggak harus ya dia preferensi kamu waktu suka gitu. Mungkin enak kayak gitu aku sih. sorry Kayaknya kalau misalnya konsekuensi dia bakal mental itu ya udah Iya, dan itu dia tak Iya, oke. Dapat jawabannya gitu gua. Tapi yang gue penasaran, Apa tuh? kan kita udah semua pasti udah pernah ngerasain cinta juga kan. Tapi gue penasaran kalau misalnya kayak ada kehilangan dari cinta. Kayak misalnya lu lagi cinta banget sama suatu hal, terus lu kehilangan itu apa yang lu dapat? Perasaan apa yang muncul terus lu kayak akan seperti apa sih buat nanggepin hal? Kayak misalnya gue mungkin waktu itu ya pernah rasa mungkin suka dengan hobi tersebut atau suka sama seseorang. Nah cuman pada saat itu ada momen yang emang tapi harus cabut atau harus tinggalin lagi. Nah itu emang gue itu mungkin karena gue yang decide kan, jadi kayak gue mikirnya gue ya ikhlas untuk semuanya. Jadi apa yang udah gue keluarkan, apa yang sesuai ibaratnya kejar lah, terus gue harus kehilangan itu karena gue yang decide sendiri. Jadi gue merasa kalau misalnya oh ya udah nggak apa-apa karena emang gue sendiri yang mau. Coba menurut gue kalau gue ya bukan gue yang mau, itu pasti akan merasa sedih banget gitu. Dan buat gue nggak sedih banget, biasanya gue bisa lihat mungkin tidak gue ngobrol sama teman-teman kan sih, kadang pasti orang-orang jadi extrovert kan gitu sama teman-teman gue deh. Dan atau mungkin cari kesenangan lain yang emang masih bisa gue gitu.
Kalau lu gimana? Kalau aku ya, kalau aku sih lumayan lebay dan dramatik gitu loh kalau soal kehilangan juga. Soalnya kayak kehilangan buat aku itu bagian dari apa namanya, sesuatu yang paling berat gitu. Karena buat aku kehilangan itu selalu tiba-tiba. Kayak aku nggak siap dan aku nggak siap dan di saat lagi nggak siap dan punya rencana lain gitu. Kayak misalnya ada di fase momen hidupku, aku udah berusaha untuk naik, mungkin itu kamu percintaan ya, kayak romantic wave, itu udah bersiap buat sesuatu fase yang lebih tinggi gitu. Pokoknya kehilangan itu datang gitu, dan itu keep up buat berusaha mengikatkan yang kayak kamu bilang, itu susah banget. Karena kayak ada faktor nggak terimanya, terus ada faktor yang kayak di tengah-tengah jalan tuh ada ilusi kayak cinta gitu, aku masih cinta gitu. Oh, kalau Belum selesai nih cintanya gitu. Terus gue bisa kok, orang dulu deketin dia belum suka gue. Berarti kalau sekarang gue bisa dong suka dia tanpa dia suka gue lagi gitu. tapi kalau di posisinya kayak gue, yang lu ya udah lu decide sendiri kalau misalnya gue yang cabut lah gitu. Kalau gitu. Kalau gitu, Belum pernah. kebanyakan gue lupa kayak kita Kemarin lu harus ngejar apa Iya, yang mau lu kurang dapet. latihan gitu pasti. Banyak. Tapi aku pernah like cewek kayak gitu. Oh iya. Gimana gitu? Tapi sama rasanya kayak karena aku yang bisa kayak oke bisa berarti emang nggak bisa. Nah. Jadi kayak aku step out, jadi kayak udah ikhlas aja. Tapi walaupun kayak gitu, kayak yang tadi aku di awal bilang, gue cinta dengan tuh orang. Walaupun gue udah tahu yang bikin bakal gimana, tapi harus ada startsnya gitu. Jadi walaupun step out, tapi kalau misalnya ada momen lagi, starts itu ada lagi. Cuman aku juga ya berharap kayak Sebelumnya. gitu, kayak gue udah tahu endingnya kayak gimana. Oke, ini starts pas momen ini aja nih. Pas itu udah selesai ya udah kayak biasa aja lagi. Jadi kayak emang awalnya bakal kayak anjir gue kayak cinta banget sama nih orang. Belum selesai gue pengen ngelakuin ini A B C D, tapi gue udah tahu nih endingnya bakal kayak gimana, emang nggak bisa. Tapi karena ya udah emang nggak bisa, jadi kayak ya udah ikhlas aja gitu, kayak ya emang nggak bakal terjadi. Rasanya pasti sama, tapi nggak bisa dibilang. Iya. Tapi ibaratnya sometimes maksudnya kayak pun dia si orang ini yang lu suka dan itu kan lu yang bisa dia. Jadi misal dia ngajak lu pergi atau go out kemana gitu, itu pasti akan tetap punya space buat dia kan, dia punya space. Kayaknya semua sih ada ya. Iya harusnya kayak gitu lah. Harusnya kayak Karena gue juga kayak gitu. Iya. Jadi kayak misalnya sometimes dia kadang ayo cabut gitu. Gue mau gitu. Iya. Karena maksudnya kita akan apa ya? Mungkin nggak akan seperti dulu gitu. Cuman ya lu tetap punya space gitu loh di tempat gue. Tapi buat case-case yang lebih attach lagi, itu bakal mau apa nggak? Kalau gue karena gue yang udah bisa dan gue udah tahu akhirnya kayak bisa ya enggak deh, kayaknya gue nggak akan bisa gitu. Gue nggak akan. Wah, bisa bukan Apa komitmen, bisa kayak Nah. occasion yang lumayan kelihatan attach-nya bakal sesuatu gitu. Lu punya alam tertentu atau lu justru take it as casual, semuanya di take it as casual. Iya, take it as casual aja. Soalnya karena gua ibaratnya penganut yang ya udah seberjalannya aja gitu. Kayak ngalir aja, ikutin abad. Tapi emang lebih enak gitu sih, kayak Iya kan? kalau misalnya kita ada ekspektasi jatuhnya nanti kita dikecewain. Iya, malah jadinya Sedih banget. karena gua orangnya gak suka yang berekspektasi kalau misalnya gua pas dapet. Tapi gua akan berekspektasi kalau misalnya nanti kalau gua nggak dapet gimana gitu. Jadi kalau bener itu terjadi, gua nggak akan yang satu situ. Jadi kayak gitulah. So gimana? Kalau tadi Gue pernah penasaran sama Naya. nanya dulu Bang. Boleh nggak sih? Itu tau Sama? sama kayak gitu. Kayak itu. Tapi karena menurut aku kayak ketika kita udah ngambil cinta, kan karena kita punya kesadaran itu loh, kayak kita udah punya keikhlasan sebenarnya dalam diri kita, makanya kita bisa berani untuk itu, kita berani untuk tinggalin itu karena ya kita udah tahu gitu loh.
Ya benar, kalau misalnya kita ketemu lagi, anterin. Ya, nggak mau balik sebenarnya. Mau tapi mau banget gitu ya. Kecium banget ya cium. Canda. Ya. Yuk, begitu. Ladies. Gitu. Cuman Gue soal kehilangan ini gangster sih. Gue Lu nggak pernah hilang ya? Lu nggak pernah hilang? kehilangan ya pernah. Mas gue tuh akan hilang kalau soal cinta, ya, spesifik cinta, Iya. hubungan antar Orang manusia. antar manusia. Gue gimana ya? Pasti akan galau banget sih, kayak berantakan banget. Ya kan? Gue akan berantakan banget, nggak akan bisa baik-baik saja gitu. Dan Itu- soal space ya, Nah, soal space di hati gitu. Mungkin posisinya bukan sebagai rasa kalau gue kan kalau kemarin dia mau ngimpulin kita kan rasanya sama, momennya aja yang beda gitu. Oke, kayak nggak perlu lah, itu nggak sih. Ya kan kalau gue enggak, ya ada di gue tapi sebagai momen, kalau dia kan lebih ya jadi ingat. iya dia kasih lu selamanya juga. iya betul. Jadi Bukan yang gara-gara bahasa itu makanya ada momen itu gitu. karena udah kebukti gitu loh, Nah. gue pribadi kayak gue ketemu orangnya dulu lagi sih ya, bukan berarti saat ketemu dia lagi dia jadi seseorang yang kayak enggak, tapi kalau diingat lucu ya, ibaratnya kalau tragedi itu kalau komedi itu tragedi kaliwat, kalau ini tuh apa ya bahasanya, tapi gak sih kayak ya udah momen aja gitu, momen bisa sama aja. Tapi emang kayaknya kalau buat orang-orang yang murid-muridan, itu tuh space di hati tuh bisa berkurang karena kalau aku ada fase ketika itu berhenti udah nggak ugal-ugalan lagi, udah nggak kayak harus berjuang cinta, aku tuh outputnya tuh hiji. Iya, ada yang kayak gitu. Nah kalau gue enggak, Kayak ya kalau aku rasa kayak outputnya bukan ya mungkin nggak bisa sebenci sih, senormal itu. Oke. Tapi emang pas apa ya? Ini namanya kita udah cinta terus kehilangan. Emang kadang sedih sih, apalagi kalau bukan Krisnya yang biasa gue acting. Karena gue kan ya rata-rata gue akan decide untuk maksudnya gue kayak bikin pilihan terlebih dahulu sebelum gue main. Cuma kalau misalnya emang kayak Fitri, ya semua orang pasti itu masih kayak sedih, galau dan segala macam kan. Ya nggak? Ya kan? Keputusannya di mana dulu gitu kalau ya tiba-tiba pasti semuanya juga iya akan mikir. Iya sih. Berarti emang kita setuju kalau misalnya kehilangan yang tiba-tiba dari cinta itu emang bikin sedih banget ya buat ini. Nah, sebenarnya kita juga pasti punya cara step up yang masing-masing juga kan buat ibaratnya kita dari hal itu. Nah, berarti sekarang gimana buat kesimpulannya dari pembicaraan kita? Kesimpulannya gue sih begini, kayak setiap orang punya cara mencintainya sendiri. Setiap orang juga punya caranya memproses kehilangannya sendiri. Itu sih kalau dari obrolan kita kali ini. Gue setuju sih. Jadi kayak emang setiap orang punya cara mencintainya, setiap orang punya cara healingnya, setiap orang punya cara gimana caranya dia bisa mungkin turning up ke pasangannya atau turning up ke apa yang dia cinta dan segala macam prosesnya semua orang punya jalannya masing-masing gitu. Jadi menurut gua emang ya kita pakai jalan diri kita sendiri aja, jangan Pada bener-bener kita punya cerita kita sendiri. benar. Heeh. Dan itu gimana? Kalau gue sebenarnya kayak kalau Shanghai duluan, kenapa alasan konten ini ada juga. Itu emang fase nih. Pas ya benar. Kayak filosofinya kan kayak filosofi Jawa sama filosofi Jepang. jawab Jepang. Ada tiap negara-negara tuh banyak Oh, filosofi iya. kayak gitu. Dan yang kita topik juga kan filosofinya soal bos aja. Lagi ada di ini Siti Mozart atau Siti ya. Ya, maksudnya kayak di fase gitu lah. Iya, yang kita pakai berarti filosofi apa nih? Jawab Jepang. Padahal kayak gitu. Pokoknya arah angin lah gitu. Itu gambarin kayak stage of feelings itu, state of grief dan lain-lain gitu kayak ada sih menurut gua. Cinta tuh juga berkutat selain kalau di poinku kayak berkutat soal pilihan juga berkutat soal fase gitu. Jadi emang cinta itu bagian dari pendewasaan diri gitu. Jadi kontrol gitu. Sedikit terus. Oke, dari lu ada nggak kesimpulannya nih yang beda? Lagi kayak ya udah pada akhirnya ya semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Caranya masing-masing apapun masalahnya.
berarti Ya, maka kita punya background story yang beda-beda. gitu. Betul. oke paling gitu aja. Gimana, ada pesan-pesan? Udah. Oke, kita tutup, sampai jumpa di episode selanjutnya. Juga